Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, ya. Nah, sebelum pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut ajaran dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anak, tadi kita sudah berdoa. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Pak Anto ingin mengingatkan kembali nih, ya, tentang protokol kesehatan. Apa saja sih yang termasuk protokol kesehatannya? Yaitu yang pertama, ya, kita harus memakai masker, ya. Jika kalian ingin keluar rumah, ya, alangkah lebih baiknya kalian menjaga diri dengan menggunakan masker. Terus yang kedua apa anak-anak? Ya, yang kedua setelah berpergian, ya, misalkan kalian dari masjid atau dari manapun, ya, kalian pulang ke rumah mencuci tangan menggunakan sabun. Ya. Terus yang ketiga apa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Menjaga jarak minimal 1 sampai dengan 2 meter. Ya. Terus yang keempat apa anak-anak? Ada yang tahu lagi? Menghindari kerumunan. Ya, bagus ya. Nah, misalkan anak-anak sedang main layangan nih di lapangan, ya. Lapangannya banyak sekali yang orang main voli. Ya, sebisa mungkin kalian harus menghindari kerumunan, nggak boleh dekat-dekat, ya, tidak boleh dekat-dekat. Terus yang terakhir apa anak-anak? Ya, mengurangi mobilitas. Pak Anto, apa itu mobilitas? Ya, mobilitas itu berarti kamu berpergian, ya. Misalkan karena sekarang belajarnya online, nah, jadi kamu pergi ke tempat wisata. Nah, jadi itu kalau yang tidak perlu sekali, lebih baik jangan kamu pergi ke tempat wisata, ya. Lebih baik di rumah saja, oke? Nah, di sini Pak Anto akan mengajarkan kelas 2, ya. Temanya itu tentang hidup rukun. Subtemanya tentang hidup rukun di rumah, ya. Pembelajarannya masih yang pertama, oke? Kita lihat dulu PowerPoint-nya ya anak-anak, ya. Oke? Oke, anak-anak. Nah, di sini Pak Anto mengajarkan kelas 2, ya. Tentang tema 1 hidup rukun, ya. Subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran 1, oke? Nah, kita lihat anak-anak. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah, ya. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun. Semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah, ya. Kembali lagi ke Pak Anto anak-anak, ya. Nah, anak-anak, tadi sudah dibacakan oleh Pak Anto bagaimana sih ciri-ciri, salah satu ciri-ciri hidup rukun, ya, yaitu yang suasananya itu harus damai, ya. Jadi misalkan ayah dan ibu kalian itu di rumah berantem terus, ya, marah-marah terus, nah berarti itu tidak mencerminkan hidup rukun di rumah. Ataupun misalkan kalian punya adik, ya, atau punya kakak, rebutan mainan nih anak-anak, ya. Mainannya, saya maunya mainan robot-robotan, rebutan, ya. Saya maunya main boneka, rebutan. Kalau cewek sama cewek, cowok sama cowok, ya. Nah, itu berarti tidak mencerminkan hidup rukun.
bagaimana sih kita menanggapi yang hidup rukun? Ya, salah satu caranya yaitu tadi, ya, misalkan nih ayahnya sedang marah-marah, ibunya harus bisa menetralkan, ya. Jadi jangan sampai ayahnya marah, ibunya marah lagi, nanti tidak ada kata damai, ya. Kalau bisa salah satunya harus bisa mendamaikan atau mendinginkan suasana, ya, biar kembali kondusif, biar kembali damai suasananya. Oke, nah selanjutnya kita lihat lagi di PowerPoint ya anak-anak ya. Nah di sini Pak Anto akan membacakan teks ya yang berjudul Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Nah, perhatikan baik-baik ya anak-anak ya. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Ya, kembali lagi ke Panto anak-anak. Nah, tadi kalian sudah melihat cerita tentang hidup rukun sesama keluarga dulu ya. Nah, tadi apa ceritanya? Isinya, ya tadi ketika ayah Udin sama Mutiara memberikan oleh-oleh, mereka tidak saling berebut, ya. Nah, jadi itu mencerminkan salah satu hidup rukun, ya. Nah, jangan sampai nanti, misalkan kalian di rumah, ya, ayahnya datang dari Jakarta nih, membawa oleh-oleh, ya. Kalian langsung berebut, ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya. Nah, nanti berarti itu tidak mencerminkan hidup rukun di rumah, oke? Nah, kembali lagi ke PowerPoint anak-anak. Nah, di sini kalian tahu tidak ada kata ungkapan, ya? Ada kata ungkapan. Pak Anto yang mana ya kata ungkapannya? Ya, kalian bisa lihat di sini. Ya. Oh, ternyata buah tangan. Pak Anto, apakah buah tangan itu buah yang ada di tangan? Misalkan buah mangga diletakkan di tangan, atau misalkan buah jeruk diletakkan di tangan. Oh, tentu saja bukan ya anak-anak ya. Nah, nanti Pak Anto jelaskan, oke? Nah, selanjutnya di sini ada apa lagi? Ada buah hati. Apakah buahnya dimasukkan ke dalam hati? Apakah bisa seperti itu? Ya, tentu saja tidak bisa ya anak-anak ya. Buahnya tidak mungkin dimasukkan ke dalam hati kita, ya. Ya, kalau dimakan buahnya bisa, kalau dimasukkan ke dalam hati tidak bisa. Oke? Nah, sebelum ke arti yang sebenarnya, ya, Pak Anto akan menerangkan dulu tentang ungkapan. Apa sih ungkapan itu? Ya, kita lihat anak-anak di PowerPoint-nya. Ya, kalian pahami ya tentang penjelasan dari ungkapan ya. Gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya disebut ungkapan. Nah, tadi ada buah tangan ya. Buah itu biasanya yang kita makan ya, seperti mangga, jeruk, apel. Terus ada juga tangan ya. Tangan itu kan berarti yang biasa kita gunakan untuk memegang sesuatu, misalkan pulpen, buku, tas, ya. Nah, jadi itu dua kata yang digabungkan, ya. Dua kata yang digabungkan memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Makanya disebutnya ungkapan. Ya, sampai sini sudah mengerti anak-anak? Ya, mudah-mudahan anak-anak bisa dipahami ya, bisa dimengerti ya tentang pengertian ungkapannya sendiri. Oke? Oke, anak-anak, kita lanjutkan ya. Nah,
Kita lihat. Nah, Pak Anto akan memberikan contoh ungkapan ya. Nah, tadi buah tangan. Nah, berarti buah tangan itu adalah oleh-oleh. Jadi bukan buah yang ada di tangan kita anak-anak ya. Seperti buah mangga, buah jeruk ya. Bukan buah yang ada di tangan kita. Tapi buah tangan itu artinya oleh-oleh. Sudah paham anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi di cerita tadi ada juga buah hati. Ya, buah hati bukan buah yang dimasukkan ke dalam hati. Nah, tapi buah hati itu artinya anak ya. Nah, jadi tadi ayah membawakan ya oleh-oleh kepada buah hati mereka. Ya, buah hati merekanya bukan buah-buahan ya, tapi anak ya, ke anak mereka. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang baru buat kalian nih. Ada kutu buku. Bukan di buku kalian ada kutunya, bukan ya. Tapi kutu buku itu orang yang suka membaca buku. Baik itu di perpustakaan, misalkan kamu di rumah, ya lagi masa pandemi ini kamu di rumah, tapi kamu sering membaca buku, bisa disebut sebagai kutu buku. Ya, selanjutnya ada bahu-membahu, ya tolong menolong. Jadi bukan kamu digendong teman kamu, jadi bahu-membahu tidak. Ya, bahu-membahu itu berarti artinya tolong menolong. Misalkan ada teman kamu yang kesusahan, nah kamu wajib menolongnya. Oke, sampai sini contoh ungkapannya apakah bisa dimengerti anak-anak? Oke, selanjutnya ya kita akan ke materi berikutnya. Nah, tadi Mutiara sudah diberikan buku oleh ayahnya. Nah, ternyata Mutiara bukan punya satu buku saja ya, melainkan lebih dari satu buku. Nah, kita baca dulu. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Nah, lihat gambarnya anak-anak. Tuh, buku-buku Mutiara tersusun rapi bukan? Ya. Nah, jadi anak-anak setelah membaca ya, tidak boleh ditaruh asal-asalan ya. Bisa misalkan ditaruhnya di lantai ataupun di kamar tidur setelah membaca. Nah, itu tidak boleh ya. Kalau sudah selesai membacanya, anak-anak harus merapikannya kembali, yaitu dengan menatanya di rak buku. Oke? Sudah dipahami anak-anak? Ya, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang perhatikan. Nah, oke, sudah siap memperhatikan? Ya, kita lihat ya. Nah, di sini Pak Anto punya kubus, ya. Kalau kubusnya hanya satu, ya, kalian bisa menyebutnya misalkan batu bata, ya. Batu batanya cuma satu, ya berarti nilainya satu kubus satuan, ya. Oke, sekarang dilanjutkan lagi. Nah, batu batanya sudah disusun menjadi seperti tiang, ya. Nah, batu batanya disusun seperti tiang. Nah, pengertiannya apa nih berarti? Kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Nah, oke anak-anak, nanti dipahami ya. Kita lanjutkan dulu nih. Tadi satuan sudah, puluhan sudah. Nah, sekarang selanjutnya apa ya? Nah, kita lihat di sini. Tadi yang berbentuk tiang kan puluhan tuh. Ternyata kalau kita gabungkan 10, itu jumlahnya 100 ya. Nah, pengertiannya kita baca dulu anak-anak. Kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan sudah 10, digabungkan saja anak-anak ya. Menjadi apa Pak Anto? Nah, kita lihat tuh gambarnya. Oke, gambarnya seperti tembok ya. Jadi diingat-ingat, yang kecil kita sebut saja batu bata. Terus yang seperti
sudah dijumlahkan 10, itu berarti seperti tiang, ya. Dan yang terakhir, kalau puluhannya digabungkan semua sampai 10, nah itu digambarkannya sebagai tembok, ya. Sudah dipahami anak-anak? Ya, kita lanjutkan ya. Oke, perhatikan lagi. Oke. Nah, ini Pak Anto punya gambar. Berarti kalau gambar ini jumlahnya berapa ya anak-anak? Ada yang tahu? Wah, pinter. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Anto. Oke, berarti kalau gambarnya yang seperti tembok itu jumlahnya 100. Ya, pinter. Oke, bagus. Ya, sekarang Pak Anto punya gambar lagi nih anak-anak. Ya, yang gambarnya seperti tiang. Nah, berarti jumlahnya berapa ya anak-anak? Oh, pinter sekali. Ya, berarti jumlahnya 10. Oke, yang terakhir Pak Anto punya gambar seperti batu bata kecil. Ya, batu bata kecil. Berarti jumlahnya berapa tuh anak-anak? Oh, pinter sekali. Jumlahnya 1. Nah, anak-anak harus memperhatikan yang ini ya. Nah, nanti diingat-ingat kembali, dipelajari kembali yang ini. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Pak Anto punya contoh soal. Ya, perhatikan ini. Nah, ini jumlahnya berapa? Ya, betul 100. Nah, Pak Anto ternyata punya 2. Berarti jumlahnya berapa? Ya, 200 ya. Tuh, pinter sekali. Jadi jumlahnya 200. Ya, sekarang kita lanjutkan gambar berikutnya. Ditambah ya. Nah, yang seperti tiang, Pak Anto punya 3 tiang. Ya, berarti jumlahnya berapa anak-anak? Ya, pinter sekali. Berarti jumlahnya 30. Oke, bagus ya. Sekarang kita lihat lagi gambar berikutnya. Tuh, ada batu bata kecil-kecil. Jumlahnya berapa ya anak-anak? Oke, bagus sekali ya. Jumlahnya 5. Nah, kalau dijumlahkan 200 tambah 30 ditambah 5 jadi berapa ya anak-anak? Wah, pintar sekali. Jadi jumlah seluruhnya 235. Nah, oke. Kita lanjutkan. Nah, lihat anak-anak. Berarti banyaknya kubus ada 235. Dibacanya bagaimana? 235. Nah, sudah paham anak-anak? Nah, kita lanjutkan ya. Sebelum selesai pembelajaran, Pak Anto mau nyanyi dulu nih, ya. Anak-anak di rumah juga harus nyanyi sekeras-kerasnya, ya. Biar semuanya gembira, biar semuanya senang, ya. Biar di rumah tidak stres ya memikirkan pekerjaan yang numpuk yang banyak ya. Udah siap nyanyi? Oke, kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Oke, bisa anak-anak? Ya, coba ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan.
hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Oke, anak-anak ya. Kita lanjutkan ya. Terakhir, Pak Anto punya soal. Ya, soal latihan nih. Masih ingat nggak tadi yang kalian pelajari ya? Oke, coba ya kita lihat nomor 1. Nah, gampang sekali ini. Ada yang tahu jawabannya? Kedamaian terjadi karena adanya apa ya? Ada yang bisa jawab? Ya, pinter. Jawabannya yaitu kerukunan. Ya, pinter sekali ya. Selanjutnya, nomor 2. Gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya disebut apa ya anak-anak tadi tuh? Ya, ada yang masih ingat pengertiannya? Ya, pintar sekali, ungkapan. Ya. Ya, selanjutnya nomor 3. Buah tangan artinya apa tadi yang masih ingat? Ya, coba ada yang bisa? Pintar. Buah tangan artinya berarti oleh-oleh. Ya. Yang keempat apa ya anak-anak? Nah, di sini Pak Anto punya tembok, ya. Ada tembok, jumlahnya ada 2 temboknya. Ditambah, yang tiangnya ada berapa tuh anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tiangnya ada 5. Kita lihat lagi. Yang batu batanya ada berapa? Oh, batu batanya cuma sedikit, cuma ada 3. Nah, kalau kita hitung semuanya, itu berarti berapa ya anak-anak? 253. Oke, bisa ya? Oke, sip. Dilanjutkan, nomor terakhir. Banyaknya kubus ada 347. Nah, 347 itu dibacanya apa? Ya, kita lihat ya. 347. Oke. Kembali lagi ke Pak Anto anak-anak. Oke, anak-anak ya. Apakah kalian sudah mengerti pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Anto hari ini? Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Nah, dan jangan lupa nanti dipelajari kembali ya. Yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu gurunya, kalian pelajari kembali, diulang kembali supaya nanti kalian mengerti. Oke? Mungkin cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Pak Anto mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.